wa bisanadil muttasil ilal musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini wa bi'ulumikum amin. Wa an sayyidina Abi Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam yang kemarin belum selesai ya? Yang kemarin belum selesai itu. Yang kemarin qala al-a'rabi, iya. Qala al-a'rabi al-mar'u yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim. Berkata seorang a'rabi, orang kampung, orang pelosok, jarang ketemu manusia mereka. Mereka seringnya mainnya sama kambing, sama hewan-hewan buas. Jadi sifat-sifat hewannya itu nempel. Sifat-sifat hewannya nempel. Nanti kalau main sama apa nih, nempel. Main sama temennya yang yang buruk, ya udah buruk. Anil mar'i la tas'al, dengerin. Anil mar'i la tas'al wasal qarinahu atau wa absir qarinahu. Fa innal muqarina bil muqarani yaqtadi. Fa'inal qarina bil muqarani yaqtadi. Dalam ta'limul muta'allim, udah belajar ta'limul muta'allim? Udah khatam? Udah hafal? Belum. Jangan cuma khatam, dibaca lagi. Bagus khatam bagus, tapi didalemin gitu. Dihafalin, ala tanalul ilma illa bismi. Ra'aitu haqqal haqqi haqqal muallimi. Iya, dihafalin. Wal ilmu yunji min ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi. Wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan min al-'ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Tafaqqa fa innal fiqha afdalul qasidi ilal birri wat taqwa wa a'dalul qaidi. Wal alamul hadi la sananil huda wal ilmu yunji min jami'is syada'idi. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitani min enggak tahu, min alfi 'abidi. Baca lagi ta'limul muta'allim tuh dihafalin. Yang syair-syairnya aja, enggak usah yang panjang-panjang. Ya rabat batarbuda zaman rabat yarani kuni aratar asi wajahim. Ini aneh ngajar ta'limul muta'allim juga di Jakarta. Enggak khatam-khatam. Bertahun-tahun aneh ngajar cuma dapat 4 lembar. La haula wala quwwata illa billah. Karena pertama ya seminggu sekali ngajinya. Kalau setiap hari karya disolihin cepet, seminggu sekali. Terus juga kadang-kadang ya terlambat atau muridnya nggak datang, macam-macam.
Tapi santri-santri setiap ngaji ta'limul muta'allim setoran dia. Ya, sebelum ngajar tuh setoran dulu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allam fa inna, baca syairnya semua dihafalin. Mau ngapalin? Enggak mau lah. Siapa yang mau hafalin ta'limul muta'allim? Jadi banyak banyak manfaatnya menghafal itu. Man hafizal mutun nalal funun gitu. Atau hazal funun. Man hafizal mutun hazal funun. Man hafizal mutun hazal funun. Haza yahuzu. Haza itu mencakup, jadi mengambil semuanya. Siapa orang menghafal matan, maka dia telah menguasai ilmu. Jadi dihafalin. Jangan hafalan lagi. Aduh, kapan lagi kalau bukan sekarang ente hafalin. Menghafal kapan lagi kalau bukan sekarang? Nanti dah kalau udah gede ya nggak sempet. Nanti udah nggak sempet SMA. Nanti dah kalau udah kuliah, apalagi kuliah. Nanti dah kalau udah nikah, waduh, nggak bisa. Anda pengen sholat aja ribet udah punya anak masih kecil. Mau sholat, mau ini, mau ngajar, toha nangis, toha buang air, toha belum mandi, iya. Kapan lagi kalau bukan sekarang ente menghafal? Belum ada tanggungan. Mumpung man hafizal mutun hazal funun. Siapa yang menghafal matan itu yang kecil-kecil, kitab-kitab tipis, hazal funun, dia akan mengambil semua ilmu. Dapat ilmu yang udah datang kitabnya ya? Udah pernah megang semua ini, nanti kitabnya mana? Belum dibagi? Belum beli? Mana? Ganteng, mana kitabnya? Belum dapat apa belum beli apa gimana? Apa kehabisan, apa tenggelam di JNT, tinggalan nyangkut di laut? Hah? Belum apa? Beli ya kitab. Beli kitab buat modal. Modal jadi orang alim punya kitab, masa nggak punya kitab? Di Sarang Rembang itu, di mana? Di Sarang Rembang tuh di pesantren Mbah Maimun Zubair Al Anwar Sarang. Itu kalau orang miskin banget, kalau orang tapi mau mondok dia, gimana caranya mondok? Dia lebih betah di pesantren katanya. Kamarnya 6x6 atau 6x6 kegedean. 4x4 isinya 20 orang. Kita bisa bayangin. 4x4 isinya 20 orang atau 30 bahkan. Padatnya bukan main, Masya Allah. Kalau kamar aneh tuh atau kantor itu isinya bisa 100 orang. Gimana cara tidurnya? Tapi banyak santrinya 15.000. Anda bayangin 15.000 santri. Udah kota santri benar-benar itu. Nggak pernah sepi. Di sepanjang hari, sepanjang waktu tuh santri mulu. Malam, siang, pagi, sore tuh orang pada pakai kopiah, pada pakai sarung, bawa kitab. Santri-santriwati itu pada bawa kitab, jalan ngaji di sono, ngaji di sini, ngaji di sono, ngaji di sini. Wah, macam-macam. Itu ada yang miskin banget. Dia lebih betah tinggal di pesantren yang 4x4 asramanya, isinya 40 orang, 30 orang. Itu tidur udah kayak ikan pepes nempel gitu, udah nggak bergerak udah. Ini lapak satu ubin nih, ini bisa buat satu orang nih. Bisa buat ini kan ubin nih gede kan. Ini bisa buat satu orang udah nih tidur ngeringkuk gitu. Kakinya di pala orang, palanya di kaki orang. Dia lebih betah tidur di pesantren begitu modelnya. Kenapa kok saya nggak mau pulang? Kenapa nggak mau pulang? Kan lagi liburan. Saya lebih betah di sini. Emang kenapa? Kalau di rumah saya berisiknya kenapa? Rumah saya, ini kamar saya, kata dia gitu. Diceritain sama abangannya di sana 6 tahun. Kamarnya nempel sama kandang kambing. Kalau malam-malam kambingnya kawin, dibaduk-baduk kamarnya. Ini nggak bisa tidur. Gimana tidurnya?
Kambing kan suaranya gede kan? Wah, kedengeran dari sini juga kedengeran tuh kambing di situ. Dia nggak betah, saking miskinnya itu. Kamar sama kandang kambing sebelahan, kayu disekat bukan tembok, nggak ada ubin, tanah. Dia mau ngaji, nggak punya duit buat beli kitab, nggak boleh ngaji sama gurunya. Tuh mau ngaji bawa kitab, nggak punya duit, cari izin akhirnya Pak Kiai izin, Ustadz izin, mustahik bilang mustahik orang Jawa. Izin ngapain? Saya mau cari duit. Kok cari duit? Iya mau beli kitab. Seminggu izin pulang. Ngapain seminggu? Kerja, cari ikan. Cari ikan berapa hari seminggu, jual ikannya, dapat duit, beli kitab. Kitabnya mahal-mahal, 200.000, 300.000 dibeli. Kitab Riyadhus Shalihin nggak ada yang nggak punya. Wajib punya. Pesantren mana yang nggak pakai Riyadhus Shalihin? Pesantren bohongan. Iya. Pesantren nggak ngajarin Riyadhus Shalihin, pesantren bohongan. Atau minimal banget walaupun nggak punya diajarin dikit-dikit. Riyadhus Shalihin. Iya. Miskin banget tuh kalau ada orang miskin, miskinnya temenannya tuh orang Cilacap. Subhanallah. Nah, nganterin orang sakit, dia sakit usus buntu, nganterin sampai rumahnya, nih lepas sendal, pakai aja, iya udah dipakai orang tanah. Aneh duduk, orang tuanya nganterin kemana? Ke rumah sakit malam-malam jam 10 atau jam 11 malam, nganterin semua. Ini nggak ditutup pintunya, rumahnya nggak ditutup, apa yang mau diambil? Kagak ada apa-apaan. Ini nggak ditutup, nggak dikunci, nggak ditutup, udah ngablak aja rumahnya. Nggak ada apa-apaan, mau apa yang mau diambil? Ngambil kasur, kasurnya udah hancuran. Ngambil TV masih gendut begitu, dijual nggak laku. Tapi mondok dia, pengen mondok. Ya, beli kitab. Nggak punya duit, cari. Di bawah karpet kali ini ada nih. Cari atau doa. Yang murah aja 30.000. Kalau nggak ada juga tulis. Bagaimana dengerin? Qala al-a'rabi al-mar'u yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim. Seorang mencintai suatu kaum tapi amal perbuatannya nggak bisa sampai, nggak bisa menyamai. Sayyidina Abu Bakar kalau sedekah itu semuanya. Sayyidina Khalid kalau berperang itu mati-matian. Sayyidina Umar, semuanya kan setor nyawa itu para sahabat. Nah, saya cinta sama mereka semua, tapi saya nggak bisa beramal seperti mereka. Bagaimana? Maka Nabi SAW menjawab, Al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang bersama orang yang dicintai pada hari kiamat. Maka cintailah orang-orang soleh yang bakal masuk surga, para nabi dan rasul. Nanti nggak mau ngeliat wajah baginda Nabi SAW. Nanti nggak mau ngeliat wajah Nabi Musa alaihissalam. Nanti nggak mau lihat wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Nanti nggak mau lihat wajah Sayyidatuna Khadijah al-Kubra, wajah Sayyidah Fatimah az-Zahra. Kita mau berkumpul kan sama mereka kan? Yang perempuan, Sayyidah Khadijah, ibu kita itu, Sayyidah Fatimah, penghulunya wanita-wanita surga, Sayyidah Fatimah. Jangan orang-orang Korea diidolain. Orang Korea yang joget-joget sono, joget sini, yang viral. Iya. Sayyidah Fatimah ikutin. Pengennya yang keren-keren, penyanyi, artis, yang kagak pakai kerudung, yang ngaco, yang auratnya diumbar kemana-mana, pengen begitu ya mah. Atau pakai kerudung sih, tapi masih kelihatan modis, tau modis, fashion katanya. Yang penting kan tertutup auratnya. Yang penting juga menutup aurat, penting juga menutup lekukan tuh tubuhnya ditutupin juga. Yang laki-laki cintailah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, keberaniannya, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, rasa malunya, Sayyidina Ali. Wah, Sayyidina Ali tuh para pejuang-pejuang yang membawa Islam
Kalau nggak ada mereka nggak sampai Islam ke Indonesia. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Kita cinta sama mereka supaya kita bisa masuk surga sama mereka. Ketemu nanti Sayyidina Khalid Ibn Walid, ketemu nanti Sayyidina Utsman di surga. Kalau nggak cinta ya nggak bakal ketemu, nggak kenal siapa Sayyidina Utsman, siapa sih. Zaman sekarang begitu dah, kacau udah. Jangankan sahabat Nabi ditanya rukun Islam ada lagi apa namanya, sosial apa tuh, experience gitu, pokoknya dah macam-macam pokoknya. Ini permisi kak, permisi bang, mau nanya boleh? Iya. Rukun Islam ada berapa ya? Ada berapa? Ada 10 ya? Ya Allah, 10 rukun Islam. Jangankan sahabat Nabi, rukun Islam dia nggak tahu. Misi bang, bisa baca surat Al-Ikhlas? Al-Ikhlas yang mana Al-Ikhlas? Dia bingung. La haula wala quwwata. Sekarang ente ketawa, tapi kejadian itu di luar mente mau kayak begitu. Iya. Keluar dari pesantren, manusia-manusia yang kagak berilmu, naudzubillah. Ada ilmu, ada. Tapi rusaknya, wah nggak karu-karuan. Rukun Islam nggak tahu. Surat Al-Ikhlas nggak tahu. Jangankan sahabat Nabi Sayyidina Umar, jangankan sahabat Nabi Sayyidina Utsman, rukun Islam nggak tahu. Ada berapa? Berapa rukun Islam? Berapa? Senggol-senggol temennya. Yang dia tahu penyanyi, ya. Yang dia tahu tukang joget-joget, viral, manusia-manusia viral, artis-artis. Seorang artis mengucapkan subhanallah menuai pujian dari netizen. Yang puji ngaco. Iya. Ngaco. Seorang ini selebgram kaget dibaca istighfar menuai pujian dari netizen. Ya netizen nggak tahu netizen apaan. Cintailah para sahabat Nabi SAW. Iya. Para nabi dan rasul, kita cinta sama mereka. Nggak bisa kita nandingin mereka. Sayyidina Umar pengen kayak Sayyidina Abu Bakar, nggak bisa. Sayyidina Umar itu separohnya Sayyidina Abu Bakar. Pengen sedekah, Sayyidina Abu Bakar itu ketika ditanya, suatu hari ditanya oleh Rasulullah SAW, siapa yang hari ini sudah sedekah? Para sahabat angkat tangan. Sayyidina Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang, enggak semuanya angkat tangan, tapi Sayyidina Abu Bakar setiap pertanyaan pasti angkat tangan. Siapa yang hari ini sudah menolong orang? Angkat tangan. Yang satu tadi angkat tangan sedekah, tapi nolong orang urusan apa misalnya enggak. Siapa yang hari ini lagi puasa? Angkat tangan. Ya, ada yang enggak, ada yang puasa, ada yang enggak. Siapa yang hari ini udah sholat tahajud? Angkat tangan lagi. Siapa yang hari ini udah apa misalnya udah baca Quran, angkat tangan lagi. Ada yang angkat tangan, sahabat ada yang angkat, ada yang enggak. Sayyidina Abu Bakar angkat tangan lagi. Semuanya dikerjain sama Sayyidina Abu Bakar. Enggak ada yang bisa nandingin Sayyidina Abu Bakar itu pahalanya, keikhlasannya. Sayyidina Umar itu separohnya Sayyidina Abu Bakar. Dengan begitu megahnya, begitu beraninya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu majma'in. Tapi enggak sama Sayyidina Abu Bakar. Manusia-manusia mulia, manusia yang kalau nggak ngelihat Nabi SAW nangis mereka. Kenapa kamu nangis? Saya hari ini belum ketemu Nabi. Cari Nabi. Sahabat Thauban nangis. Ma yubkika ya Thauban? Tanya sama Nabi. Kenapa kamu nangis? Saya nangis. Kenapa? Nanti kalau saya meninggal, andaikan saya masuk surga, katanya, engkau di atas, saya di bawah palingan. Almar'u ma'aman ahabba. Orang yang cinta bersama orang yang dicinta. Udah tenang aja, kata Nabi begitu. Ente bisa naik ke atas walaupun bukan Nabi gitu. Paham? Almaru ma'aman ahabba yaumal qiyamah fama zala yuhaddithuna hatta dzakara baban minal maghrib masiratu 'ardihi aw yasiru rakibu fi 'ardihi 40 aw 70 ama.
Beliau menceritakan kepada kami sampai banyak banget cerita tentang cinta gitu maksudnya. Mazala itu artinya masih atau belum selesai. Yuhadditsuna, belum selesai menceritakan kepada kami. Hatta dzakara, atau senantiasa bisa juga. Senantiasa. Apa ya? Mazala, Anda bingung artiin bahasa Indonesianya. Biasanya masih saja menceritakan kepada kami. Yuhadditsuna, menceritakan kepada kami. Hatta dzakara baban, sampai beliau menyebutkan bab, sebuah pintu minal maghrib, ada di maghrib. Ini kurang paham sebenarnya. Ada di maghrib apa di maghrib, beneran maghrib ya di sono di dunia sebelah barat. Maghrib itu barat, tempat terbenamnya matahari. Jadi ada sebuah pintu di maghrib, masiratu ardihi, yang mana lebar pintu tersebut dari, kan pintu kan begitu kan, kebuka tuh kayak itu tuh, kanan kiri kebuka. Nah ini tiang yang kanan sama tiang yang kiri, saking lebarnya, masiratu ardihi, lebarnya, au yasirur raqib, berjalan seorang pengelana. Raqib tuh ya orang yang berangkat naik kuda, raqib. Fi ardihi, untuk mencapai sebelahnya, jadi tiang kanan ke tiang kiri atau tiang kiri ke tiang kanan, itu naik kuda arba'ina au sab'ina ama. Saking jauhnya butuh waktu 40 atau 70 tahun. Lebar banget ya. Lebar banget itu pintu. Qala Sufyan ahadur ruwat, berkata Sayyidina Sufyan, enggak tahu Sufyan siapa ini. Sufyan siapa di sini? Sufyan ibn Uyainah. Ahadur ruwat qibala Syam, dari arah Syam. Ini pintunya ada di Syam. Ada di Syam, di negeri Syam. Khalaqahullahu ta'ala, Allah ciptakan pintu tersebut yauma khalaqas samawati wal ard, ketika menciptakan langit dan bumi. Maftuhan litaubah, yang mana pintu tersebut terbuka untuk taubat. Taubat gede banget pintunya. Pintu taubat namanya, babut taubah. Jadi masuk saking lebarnya ya nggak selesai. Orang naik kuda dari ujung ke ujung pintunya itu 40 tahun. Butuh waktu 40 tahun. Naik kuda. Nanti naik mobil dari sini ke Jakarta berapa menit? 2 jam. Paling lama 2 jam palingan ya. 2 jam ke Jakarta. Ini 40 tahun naik mobil nggak kelar-kelar, gimana? Jauh banget. Lebar banget itu pintu. Diibaratkan itu pintu taubat. Maftuhan litaubah, terbuka untuk taubat. La yughlaqu, tidak akan tertutup hatta tatlu'a syamsu minhu, sampai matahari terbit dari pintu tersebut, dari arah pintu tersebut. Jadi di barat. Tapi kalau kita ke barat nggak ketemu pintunya. Ini kinayah. Jadi seakan-akan pintu taubat itu begitu saking lebarnya. Kapanpun ente mau masuk, kapanpun kita mau masuk sebagai seorang pendosa, akan masuk, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut. Bukan jangan takut maksiat, jangan takut taubat. Taubat, maksiat lagi. Taubat gak ya? Ntar maksiat lagi. Taubat, langsung udah. Jangan mikir lama, taubat. Maksiat lagi ya taubat lagi. Maksiat lagi ya taubat lagi. Bosan aneh, taubat, maksiat lagi. Jangan bosan taubat. Taubat lagi, maksiat lagi, taubat lagi, maksiat lagi, taubat lagi. Pintu taubat terbuka lebar kok. Nah, itu dia. Berarti kalau terbuka lebar, nanti ditutupnya kan hari kiamat. Udah ini aja sekarang maksiat yang banyak, enggak begitu. Memang siapa yang ngejamin ente bisa bisa hidup sampai hari kiamat. Ini pulang dari sini juga belum tentu hidup, ente yang tahu masa depan itu bukan punya kita.
Masa lalu udah punya masa lalu, udah yang lewat, hari yang lalu udah berlalu. Masa depan bukan punya kita. Yang punya kita sekarang nih. Sombong amat, sesuatu yang bukan punya kita udah diklaim duluan. Iya. Ngaku-ngaku masih bisa hidup, belum tentu. Nah, aneh tutup kitab juga belum tentu masih hidup. Berapa banyak orang lagi ngajar, truk aja jatuh tiba-tiba. Lagi mimpin tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, Bu Haji belum selesai tahlilnya. Bu Haji kan yang mimpin tahlil, meninggal dia. Berapa banyak orang yang begitu. Anda punya ponakan masih kecil, meninggal. Ada yang tahu? Emang meninggal harus tua? Enggak. Ya, taubat, segera bertaubat, terutama yang ada urusan sangkut pautnya sama manusia. Ya. Jangan sampai kita punya utang, kan dosa kalau nggak dibayar. Bayar. Kalau nggak bisa bayar, bilang sama orangnya, saya belum bisa bayar. Emang gimana lagi orang belum bisa bayar? Belum bisa bayar tapi makanannya yang enak-enak, mending ya bayar. Bayar. Belum bisa bayar tapi belanja mulu, bayar. Ngeri kalau belum bayar hutang tuh, ngeri. Iya, ada yang punya utang di sini, banyak yang utang. Bayar. Jangan sampai meninggal masih punya utang. Kalau belum bisa bayar, bilang sama orangnya, saya belum bisa bayar. Tolong kasih kesempatan. Itu kamu punya uang, ya ini uang untuk makan saya, nggak bisa lagi misalnya. Untuk keluarga saya usahakan memang. Paham? Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu wa qala haditsun hasanun sahih wa an sayyidina Abi Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy Allah sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsa fasala an a'lami ahli al-ardi fadulla ala rahibin fatahu faqala innahu qatala 99 nafsa fahallahu min taubatin faqala la faqatalahu fakammala bihi 100 thumma sa'ala an a'lami ahli al-ardi fadulla ala rajulin 'alimin faqala innahu qatala 100 nafsin fahallahu min taubatin faqala na'am faman yahulu bainahu wa bainat taubah intaliq ila ardi kadza wa kadza fa inna biha unasan ya'buduna Allah ta'ala fa'budillaha ma'ahum wa la tarji' ila ardika fa innaha ardu sau'in fantalaqa hatta idza nasafa at-tariqa ataahu al-maut fakhtasamat fihi malaikatur rahmati wa malaikatul azab faqalat malaikatur rahmati jaa taiba muqbilan biqalbihi ila Allah ta'ala wa qalat malaikatul azab innahu lam ya'mal khairan qat fa'atahum malakun fi surati adamiyyin faja'aluhu bainahum ay hakaman faqala qisu ma bainal ardaini fa ila ayyatihima kana adna fahwalah faqasu fawajaduhu adna ila al-ardi allati arad faqabadathu malaikatur rahmah muttafaqun alaih. Dari sahabat Sayyidina Abu Sa'id Sa'd bin Malik ibn Sinan al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri namanya Sa'd ibn Malik ibn Sinan radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana fiman kana qablakum, dahulu kala ada seseorang sebelum kalian. Jadi sebelum kalian itu maksudnya zaman Bani Israel, bisa jadi zaman Bani Israel, mungkin zaman Nabi Musa atau zaman Nabi siapa, Nabi Isa atau yang lainnya. Rajulun qatala 99 nafsa, ada seseorang atau seorang laki-laki membunuh 99 orang. Anda bayangin 99 orang. Itu dosanya kayak apa itu? Membunuh 99 orang dibunuh sama dia, bukan cicak, bukan. Orang dibunuh. Membunuh orang tuh, wah dosanya dahsyat. Jangan sampai kita bunuh orang ya. Iya. Nggak sengaja juga jangan sampai. Nggak sengaja aneh, jangan sampai. Ngeri, bunuh orang tuh ngeri. Tanggung jawabnya di akhirat. Wah, Allah. Naik motor jangan ngebut.
naik mobil jangan ngebut. Kalau emang ngebut dikira-kira, emang harus ngebut dikira-kira, sampai tadi naik motor ngebut. Hati-hati ya, jangan ngebut. Nggak sengaja, tapi tetap aja bahaya, mengerikan itu dosa. Walaupun nggak dosa, nggak sengaja nggak dosa. Tapi teledor sampai menyebabkan seseorang meninggal dunia, la haula wala quwata illa billah. Satu nyawa hilang. Memang ke atas satu nyawa, nyawa cicak bukan, nyawa manusia ini. Nyawa manusia. Bercanda, sampai meninggal bercanda. La haula wala quwata illa billah. Aneh bercanda tadi lagi main lempar-lemparan batu, bercanda lempar-lemparan batu. Meninggal. Jangan, bahaya pokoknya kalau udah meninggal tuh. Keluarganya sedih yang ditinggalkan, bagaimana dosanya itu, dihantui, bagaimana itu ya cara minta maafnya, apalagi sengaja. Ngeri banget. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa, terutama dosa yang berat, dosa besar, dosa membunuh. Ini cerita apa namanya? Ingat di Suriah. Jadi di Suriah itu presidennya itu Fir'aun, Bashar Assad itu manusia paling jahat sedunia. Ratusan ribu rakyatnya dibunuh sama dia, rakyatnya sendiri dipenjarain. Siksaannya naudzubillah, itu penjara terkejam di dunia, namanya penjara Setnaya, penjara bawah tanah segitiga gitu. Ratusan ribu orang dikurung, meninggal, nggak ketemu matahari 20 tahun, 30 tahun. Belum lama itu bapaknya guru aneh 15 tahun masuk penjara, meninggal sama adiknya, bapak sama adik, sama anaknya, bapak sama anak masukin penjara 20 tahun apa 15 tahun gitu. La haula wala quwwata. Nggak ketemu matahari, nggak ada salahnya, nggak salah. Dibunuh ratusan ribu orang, dibunuh. Pembunuhannya keji, siram air keras, dipres, diremukin pakai apa namanya besi, itu ada besi khusus tuh buat ngeremukin badan orang, brek gitu. Wah, itu dosanya bagaimana, tanggung jawabnya di akhirat nanti. Ketemu sama orang yang dibunuh. Ada manil muflis min ummati, udah itu kacau. La haula wala quwwata illa billah. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Jangan sampai ngebunuh, jangan sampai dibunuh. Selalu berdoa. Fasala an a'lami ahli al-ardi. Kemudian orang yang membunuh ini 99 orang bertanya kepada orang yang paling berilmu di atas muka bumi. Coba tunjukin saya kepada orang alim. Fadulla ala rahib. Ditunjukin kepada orang ahli ibadah. Orang ahli ibadah. Apa ahli ibadah? Ahli ibadah nggak sempat belajar, mungkin dia tahu cuma sekedar doang. Iya, sekedarnya doang. Ibadah terus. Dia nggak alim. Orang ahli ibadah sama ahli ilm beda. Orang ahli ibadah belum tentu ahli ilmu. Orang ahli ilmu juga belum tentu ahli ibadah sebenarnya. Tapi orang ahli ilmu satu kali ngerjain satu rakaatnya orang berilmu dibanding 100 rakaatnya ahli ibadah, ini lebih berat satu rakaat. Iya, 1 rakaat orang alim, jangankan 1 rakaat, dia tidur. Ini orang alim nih lagi tidur misalnya, orang alim ilmunya banyak, masya Allah, lagi tidur. Dibanding sama 100 orang, 100 rakaatnya orang yang ibadah, ahli ibadah, nggak pakai ilmu, itu masih beratan pahala orang alim tidur. Orang alim itu segala gerak-geriknya, segala perilakunya itu lewat berdasarkan ilmu. Tidurnya pakai ilmu, minumnya pakai ilmu, makannya pakai main pakai ilmu. Maka deketin orang-orang alim, tempel, khidmat, tahu nggak kepleset kita pokoknya. Oh caranya begini makan, oh caranya begini hidup, oh caranya begini sama interaksi sama orang, oh begini caranya jalan, oh begini caranya main, oh begini caranya tidur, tahu. Tapi kalau ahli ibadah
Ini yang ada di hadis ini. Fadulla ala rahibin, ditunjukkan kepada seorang rahib ahli ibadah. Ini bisa jadi nggak berilmu, ini ahli ibadah, atau ilmunya pas-pasan. Fa'atahu, maka dia mendatangi ahli ibadah tersebut. Faqala, dan berkata, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsa. Ada orang yang membunuh 99. Dia bilang gitu. Ada orang yang membunuh 99. Dia nggak ngaku dia yang bunuh. Dia bilang begitu. Ada orang membunuh 99 orang. Bagaimana hukumnya? Iya, dia nggak ngaku, bilang saya membunuh, bukan. Atau yang mengucapkan ini Nabi SAW. Jadi dia Nabi bilang dia ini membunuh 99 orang. Fahallahu min taubah, apakah dia bisa mendapatkan taubat? Padahal yang ngomong ini orang ceritanya. Yang ngomong tuh ini orang. Tapi karena yang menyampaikan Nabi nggak mau pakai lafaz ini, harusnya ini, saya membunuh, kan? Walaupun cerita doang. Iya, walaupun cerita doang Nabi nggak mau. Apalagi kita. Makanya sering kadang-kadang misalnya ente dosa, enggak, aneh nggak mau gitu. Misalnya ada orang, gitu. Jangan ente, atau jangan aneh juga. Misalnya aneh dosa, jangan. Misalnya aneh membunuh, jangan. Misalnya ada orang, gitu. Iya. Atau ceritain orang. Jadi teman aneh bilang gini, saya telah, jangan bilang saya. Walaupun cerita doang, paham? Makanya teman aneh bilang dia, makanya dia. Walaupun ini hikayat dia, ceritanya dia. Harusnya kan saya, kan? Karena menceritakan. Innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsa. Sesungguhnya ini harusnya saya. Dia membunuh 99 orang. Fahallahu min taubah. Apakah dia bisa taubat? Faqala la. Kata orang ahli ibadah apa? La, nggak bisa taubat, nggak bisa masuk surga, gitu. Dia mengkiaskan diri orang yang membunuh dengan dirinya. Saya aja nih ibadah setiap hari, belum tentu masuk surga, belum tentu diterima taubatnya. Gimana dia? 99 bunuh orang. Aneh belum pernah bunuh orang, kata dia gitu. Dalam hati mungkin begitu. Aneh belum pernah bunuh orang, belum tentu masuk surga. Ente 99 orang yang ente bunuh, gimana ente cara masuk surga? Gimana taubat? Gak bisa taubat, katanya gitu. Gak ada taubat buat ente. Faqatalahu, udah dibunuh udah. Iya, dibunuh juga, yang bilang begitu dibunuh. Dua-duanya dibunuh. Jadi berapa? Jadi 100. Tadi 99 orang. Karena dia menghancurkan harapannya, aneh gak boleh taubat. Iya. Ya udah, aneh bunuh ente. Dia bunuh gitu. Dia bunuh. Dibunuh juga. Jadi 100. Fakamala bihi mi'atan, maka disempurnakan dengan membunuh si ahli ibadah tersebut, orang yang suka ibadah, mi'atan, 100. Karena jawabnya nggak pakai ilmu, dia mengkiaskan dengan dirinya. Saya aja ahli ibadah belum tentu masuk surga, apalagi dia belum pernah ibadah, dia 99 kali membunuh orang, kemudian tobat. Kalau tobat dia masuk surga dong? Nggak bisa. Maka malabihi mi'atan, lengkap 100. Tsumma sa'ala an a'lami ahlil ardh, kemudian nyari lagi siapa orang paling berilmu di atas muka bumi ini. Fadulla ala rajulin alimin, maka disampaikan kepada orang yang alim, memiliki ilmu. Dia tahu bagaimana interaksi, bagaimana muamalah itu dengan taubat, dengan dosa, dengan pahala. Dia tahu nggak bakal kepleset orang alim. Kalau orang ahli ibadah ya, bisa kepleset. Faqala innahu qatala mi'ata nafsin, sesungguhnya ada orang bunuh 100. Fahallahu min taubah, apakah dia boleh taubat? Faqala na'am. Apa kata ini orang? Na'am, iya boleh. Hah, kok boleh? Tadi aneh 99 enggak boleh. Sekarang 100 boleh. 100 orang boleh taubat. Aneh. Faqala na'am. Wa man yaqulu bainahu wa baina taubah? Emang siapa yang menghalangi dia dari taubat? Iya, siapa yang menghalangi dia untuk mencintai Nabi Muhammad SAW? Siapa yang menghalangi dia untuk cinta kepada Allah Subhanahu
orang paling banyak dosanya juga berhak mencintai Nabi, berhak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menghalangi dia dengan taubat? Enggak ada, taubat udah. Bismillah. Intaliq, maka ada syaratnya, tapi ini syaratnya. Intaliq ila ardi kadza wa kadza, pergilah kamu ke negeri ini, negeri entah berantah, negeri yang disebutkan. Ard artinya bumi. Maksudnya tuh pergilah kamu dari negeri kamu ke tempat itu tuh. Fa inna biha unasan ya'buduna Allah taala, karena sesungguhnya di tempat sana yang saya sebutkan tadi ada manusia ya'buduna Allah, mereka menyembah Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak maksiat, enggak rusak. Fa'budillaha ma'ahum, maka sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah di sana bersama mereka. Wala tarji' ila ardik, dan jangan kembali kamu ke negerimu. Jangan kembali, karena negeri rusak, orangnya maksiat semua, nggak ada yang benar, tinggalin. Kalau turun bala semuanya kena. Fa innaha ardu sau'in, karena sesungguhnya itu negeri yang rusak, bobrok, isinya maksiat semuanya. Fantalaqa hatta idza nasafat tariq, maka ini orang berjalan sampai di tengah jalan, atahul maut, meninggal dia. Siapa yang tahu? Bagus dia udah bertahu, bagus sudah taubat. Tapi kita lihat ceritanya, udah ngebunuh 100 orang, apakah, dan belum ngerjain amal ibadah loh. Belum beribadah, dia baru mau ibadah di sono, meninggal tengah jalan. Sedangkan dia udah membunuh 100 di tengah jalan meninggal, tapi udah taubat. Fakta somat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab, maka berantem ini malaikat rahmat sama malaikat azab. Malaikat kasih sayang, faqalat malaikatur rahmah, berkata malaikat kasih sayang, rahmah, malaikat rahmat, ja'a taiban muqbilan biqalbihi ila Allah, ini orang datang kepada Allah dengan sepenuh hati, datang dengan ketulusan hati, niat dari hati yang paling dalam untuk beribadah. Maksudnya berantem, yang satu bilang ini masuk neraka, masuk surga. Berantem ini malaikat ceritanya. Enggak, masuk neraka lah, ini masuk surga lah, masuk neraka lah, masuk surga. Malaikat rahmat bilang, dia kan udah tobat, mau datang ibadah ke tempatnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalat malaikatul azab, tapi malaikat azab yang pengen nyemplungin ke neraka, udah gregetan banget kali, 100 orang dibunuh sama dia. Wa qalat malaikatul azab innahu lam ya'mal khairan qat, ini orang belum berbuat amal kebaikan sedikit pun. Kan lagi jalan dia, belum ngapa-ngapain, dia belum sholat, belum apa, tapi udah taubat. Innahu lam ya'mal khairan qat, sesungguhnya ini orang belum beramal kebaikan satu kali pun. Fa'atahum malakun fi surati adamiyyin, maka ketika mereka sedang berkelahi, bukan berkelahi ya, bersitegang gitu, berseteru, datang malaikat berbentuk manusia. Jadi malaikat itu bisa berbentuk manusia, sama kayak jin bisa berbentuk manusia. Tiba-tiba ente ngeliat aneh di atas kelas sono lagi ngerokok, tuh Bang Wil ngapain ya? Kok ngerokok? Emang Bang Wil ngerokok? Itu bukan aneh berarti. Iya, Bang Wil ngapain di atas ngerokok gelap-gelapan? Itu bukan aneh berarti. Iya. Siapa? Iya. Kalau berubah menjelma misalnya, ini ngomongin jin takut ya ente. Menjelma bisa ditangkap dia. Menjelma jadi ular, menjelma jadi hewan, menjelma jadi anjing, jadi belut misalnya diambil bisa. Tapi kalau malaikat menjelma, dia ditangkap nggak bisa. Malaikat nggak bisa. Dan nggak ada orang yang bisa ngelihat malaikat dengan wujud aslinya kecuali para nabi. Orang yang ngelihat malaikat dengan wujud aslinya buta. Sayyidina Abdullah bin Abbas itu konon katanya di akhir hayatnya beliau buta. Kenapa? Karena melihat malaikat Jibril dengan wujud aslinya langsung buta, nggak kuat. Katanya begitu. Tapi kalau jin, ente lihat juga misalnya ada tuyul tuh,
Kagak bakal buta, palingan ente kencing doang celana. Takut. Iya. Dia bisa ditangkap kalau tuyul, bisa ditangkap. Kita ambil aja, mau kemana ente, mau kemana gitu, tangkap, gebugin, wallahu a'lam. Iya, ada yang pernah ngeliat setan di sini? Tangkap, iya. Justin kalau ngeliat tangkap, langsung ikat, ntar kita gaprakin pakai bola di situ. Wah, ngapain ente di sini nih? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.